Setelah hampir 2 tahun saling bertikai dan tidak saling menyapa, akhir-akhir ini hubungan Nikita Mirzani dan Baim Wong belakangan ini kembali mencair. Bahkan keduanya pun terlihat sudah mulai akur dalam sebuah konten yang baru-baru ini menjadi trending nomor 1 di media sosial. Adapun penyebab keributan di antara Baim dan Nikita disebabkan lantaran adanya kesalahpahaman yang dipicu dari pihak ketiga yang merupakan kerabat dari keduanya. Meski begitu, keduanya pun kini tak ingin saling menyalahkan dan berupaya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dari sebelumnya. Lantas, seperti apa curhat Nikita Mirzani terkait hubungannya dengan Baim saat ini? Kan sebetulnya gue sama Baim memang gak pernah punya masalah sebetulnya. Ini kan hanya miskomunikasi antara pegawai gue dulu yang namanya Iam dengan Baim. Karena gue orangnya setia kawannya parah, ya gue akan bela yang benar gitu. Kalau sama Baim, gue udah baikan udah lama. Udah lama banget. Cuman belum pernah ketemu. Dia kan berapa kali juga WhatsApp mau ke rumah kan. Cuman waktu itu gue lagi seringnya traveling, holiday gitu kan. Nah baru ketemu ya di film ini. Kalau baikannya udah lama banget. Baim so far, kita kan emang temenan sebetulnya, tapi nggak deket ya. Ya so far dia kalau kerja ya memang profesional aja gitu. Teman-teman kerja. Apalagi kan di film itu gue bosnya. Nah, jadi dia menghargai gue as executive producer. Tapi setelah selesai syuting, ya dia sama gue teman. Alhamdulillah masih merencanakan untuk ketemu, tapi sudah chat terus, menyenangkan. Dan dia juga sebenarnya kan siapa yang memulai ya? Siapa yang mulai? Ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita, ketika kita mulai untuk merendahkan diri kita untuk seperti itu, ya kayaknya bisa kok. Maksudnya ketika saya tuh selalu berusaha merendahkanlah diri saya serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa merendahkan saya dalam segi apapun. Jadi buat saya penting ketika kita harus ngalah untuk membuat hubungan jadi lebih enak. Lucunya saya lagi lari treadmill, saya ngeliat siapa? Nikita Mirzani lagi live. Ada dia. Habis itu saya ke lintas saja. Akhirnya saya ngasih dia gift aja. Habis itu saya WhatsApp dia. Jadi emang saya WhatsApp dia, saya pengen ketemu dengan bahasa ini ya, bahasa bercanda ya. Lu galak banget sih sama gue. Ketemu yuk, ayo gini. Dan akhirnya dia jawab dengan ini, baik katanya. Semua bisa tergantung kita ngontrolnya kemana, positif kita kemana. Jangan jadiin mereka itu adalah ketika dia ini malah kita menjauh. Tapi dengan gayanya kita, dengan ini ya kita berusaha mendekat. Jadi buat saya tanpa sepengetahuan kalian juga ya, banyak sesuatu hal yang saya lakuin supaya buat diri saya itu kita punya, maaf ya, saya nggak mau bilang musuh juga, tapi punya satu orang yang nggak suka sama kita itu melebihi dari 1 juta orang kayaknya. Saya nggak mau melihat saya nggak punya, tapi mendekatkan. Saya itu kemarin kenyangnya tegurannya sudah banyak ya, dan inilah banyak lah sekarang. Kita kaget juga ngelihatnya, teman-teman kita semua lagi. Emang zamannya emang harus hati-hati. Nggak ada kejadian yang buat saya itu adalah negatif. Bahkan pas suatu kejadian pun saya tahu apa ya berlian dari ini semua ya, saya bilang. Karena balik lagi saya itu tidak mungkin pernah merencanakan apa yang dibilang orang ya, mau itu merugikan, mau itu siapapun, apapun lah. Jadi kemarin tuh kalau kalian, saya juga nggak foto-foto sih ya, saya mendekatkan diri ke orang-orang yang mungkin pernah straightforward ke saya untuk menegur. Banyak, tapi saya nggak bisa cerita ya. Nah, jadi kalau buat saya itu semua kejadian positif, mau dia endingnya positif, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun progresnya itu positif, kita nggak tahu. Walaupun kelihatan ini buat kita itu adalah berat, cobaan, ada yang bilang musibah, ada yang bilang semua hal ya. Cuman bagi saya pasti positif kok, beneran.
Tidak hanya situasi yang sudah kondusif antara dirinya dengan Baim Wong, kini hubungan Nikita Mirzani dengan Loli nampaknya juga telah membaik setelah wanita berusia 37 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya telah berdamai dengan putri sulungnya tersebut. Meski hubungannya telah mencair, namun keberadaan Loli kian dipertanyakan lantaran dirinya hingga sampai dengan saat ini tak kunjung pulang ke tanah air. Sangat mewajarkan akan adanya hal tersebut, Nikita Mirzani pun mengaku telah membelikan tiket pesawat kapanpun sang anak ingin pulang. Lantas, seperti apakah hubungan antara Nikita dengan Loli saat ini? Lah pulang aja kan udah saya beliin tiket. Tiket udah dibeliin, SQ lagi. Terus dia gimana Kak? Belum datang? Ya nggak tahu. Ya, pokoknya jangan gini ya, kalau gue cuma bisa bilang, setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap, karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan, gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuma kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan. Dipukul juga enggak, padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi, tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu atau bagaimana, nggak ngerti gua. Cuman ya sekarang kan generasinya udah, kalau anak sekarang bukan Z kan udah apa aja dimakan kan, penyedap makanan lah, sesi apa segala macem gitu. Jadi otaknya udah terkontaminasi dengan banyak hal gitu. Kalau sakit hati nggak nih? Nggak. Sedih nggak? Sedikit gitu, karena anak gue yang pertama kan sudah akhir balik, dosanya udah bukan gue yang tanggung. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak wajar, tidak baik, merugikan diri sendiri, itu kan yang rugi dia sendiri. Kalau gue kan sebagai orang tua, ketika ada anak satu yang membangkang, menyadarinya terlalu lama, balik lagi ke rumah, ya mungkin rumah gue udah bukan di sini. Dia harus cari lagi gitu. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya, katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Nah anak gue mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gue ya. Dikekang caranya gue itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi. Tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau nggak satu orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran? Kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok. Boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah, mungkin disitulah miss-nya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Awalnya tuh gue sempat bengong 3 hari, 4 hari. Terus gue pikir-pikir, ya udahlah, dia juga udah gede ya kan. Dia juga tahu resikonya kalau dia begini begitu gitu kan. Gue mencoba untuk menenangkan diri dengan bagaimana gue cara menenangkan diri. Ya keluarga gue datang, terus gue coba ngobrol dengan dokter, gue coba ngobrol dengan ustadz, gue coba ngobrol dengan ustazah yang mengerti agama, tapi bukan agama yang bagaimana ya, cuman untuk supaya pikiran gue nih, yang gue pikir ini bener atau enggak gitu kan. Akhirnya disitulah gue belajar untuk mengikhlaskan semuanya gitu kan. Jadi semua orang udah bilang, udah ikhlasin aja gitu kan. Kalau kamunya ikhlas, semuanya akan berjalan dengan lancar. Ya sudah diikhlaskan. Jadi mau gimana ya udah, nanti tinggal nunggu. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk,
ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri, tunjukkan.